warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat melanjutkan kajian tafsir yang biasanya kita laksanakan di Masjid Al-Hikmah Gawo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dan tak lupa kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian tafsir. Dulu kita telah memasuki ayat 253. Kita akan mengulang kembali ayat 253 yang menjelaskan tentang keutamaan yang Allah berikan kepada para rasulnya, di mana setiap rasul itu Allah lebihkan yang satu dengan yang lainnya, dan juga menunjukkan tentang bantahan telak terhadap orang-orang Nasrani yang selama ini menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kemudian juga menjelaskan banyak perkara di sini yang nanti akan kita sampaikan pada faidah dari ayat. Naam, alhamdulillah, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya 253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusul. Rasul-rasul itu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat. Wa atayna Isa bin Maryam, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti. Wa ayyadnahu, dan kami telah menguatkan ia biruhil kudus, dengan Ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril. Walau sya'allah, kalau sekiranya Allah menghendaki, maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di. Maqtatalal ladzina min ba'dihim,
niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu. Mimba dimaja'atul bayinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Walakin akan tetapi mereka ikhtalafu, berselisih. Faminhum, maka di antara mereka man amana, ada yang beriman. Wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang kafir. Walau sya Allah, kalau sekiranya Allah menghendaki, maqtatalu, mereka tidak akan saling berbunuh-bunuhan. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang dikehendakinya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagaimana yang dulu sudah kita jelaskan memiliki beberapa fawaid, beberapa faidah. Faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah annar rusula alaihimussalam yatafadhalun, bahwasanya para rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada mereka, mereka itu masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan. Masing-masing di antara mereka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan tentang tingginya derajat para rasul. Tingginya derajat para rasul. Faedah ini dapat kita ambil dari firman Allah, tilkar rusul. Allah di sini menggunakan isim isyarah lil ba'id, kata petunjuk jarak jauh. Tilka itu. Kalimat tilka ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian pelajaran yang ketiga, anna fadlallah yu'tihi mayasya. Bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahkan makhluk yang paling utama di muka bumi ini, yaitu para nabi dan rasul, juga Allah beri karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Begitu juga dengan kita. Oleh karena itu kita nggak boleh saling iri, dengki satu dengan yang lain. Sebab setiap kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita ambil faedah dari ayat ini yang lain, yaitu annallaha yafdulu atba'ar rusul ba'dhum 'ala batin. Pengikut Nabi Musa itu punya keutamaan. Pengikut Nabi Isa punya keutamaan. Pengikut Nabi Muhammad SAW juga memiliki keutamaan. Dan masing-masing berbeda-beda keutamaan. Contoh. Dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang terlahirkan di muka bumi ini untuk manusia. Begitu juga Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasi. Sumayalunahum sumayalunahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini menunjukkan bahwasannya di antara manusia itu satu dengan yang lain diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu berbeda antara orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas lebih utama daripada yang tidak ikhlas. Jadi setiap kita memiliki keutamaan. Nah, pelajaran yang berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat 450 ini, isbatul kalam lillah azza wa jalla. Ayat ini menetapkan adanya kalam bagi Allah azza wa jalla. Menetapkan adanya kalam bagi Allah azza wa jalla. Dari mana kita ambil fawaid ini atau faidah ini? Dari firman Allah, minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj saat mendapatkan wahyu perintah sholat 5 waktu. Dan ini sudah kita jelaskan pada kajian yang lalu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam. Dan ini diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat 253, anna kalamullah lil insan ya'tabiru rif'ah lahu. Bahwasannya kalam Allah kepada manusia itu sesuai dengan keagungan Allah. Artinya kita tidak boleh menyamakan kalam Allah dengan kalam makhluk. Sebab Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Nah, kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini, kita percepat ya. Annal fadail maratib wa darajat. Keutamaan-keutamaan itu bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat ya. Sebab Allah berfirman, wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat. Baik itu derajat hissiyah atau indrawi maupun derajat maknawiyah. Sebagaimana hal ini diisyaratkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al-Bukhari, tentang keutamaan berdoa setelah adzan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya di surga itu ada tingkatan surga yang paling tinggi atau a'la darajah fil jannah. Derajat yang paling tinggi di surga itu yang tidak mungkin didapatkan kecuali oleh hamba Allah yang mulia, yang disebut dengan al-wasilah. Al-wasilah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah yang akan menempati al-wasilah tersebut. Jadi al-wasilah yang dimaksud dalam doa kita setelah adzan, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadil. Wasilah yang dimaksud dalam doa setelah adzan tersebut adalah kedudukan yang tertinggi di surga. Dan kedudukan itu akan ditepati oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga derajat di surga itu juga bertingkat-tingkat. Dalam hadis Al-Bukhari ya, nomor 3256 dan juga hadis Muslim nomor 2831, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna ahlal jannah yatara'awna ashabal ghuraf min fawqihim
Sesungguhnya para penghuni surga itu akan melihat ruang-ruang atau kamar-kamar milik penghuni surga lainnya yang ada di atas mereka. Lihat derajat ya penghuni surga yang bawah dengan yang atasnya. Rasul sebutkan kama tatarau aunal kaukab ad-durri al-ghabir fil ufuq minal masyriq wal maghrib. Minal masyriq au al-maghrib. Kata Rasul, penghuni derajat surga yang pertama misalnya, atau derajat yang ketujuh, derajat pertama melihat kepada derajat yang kedua yang di atasnya, itu seperti melihat bintang di langit. Masya Allah ya, jauh sekali derajat antara penghuni surga yang pertama dengan surga yang kedua itu jaraknya seperti ya bintang di langit, jauh sekali. Kemudian sahabat penasaran, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, itu posisi atau derajatnya para nabi yang nggak mungkin selain mereka mendapatkannya. Qala bala, enggak. Walladzi nafsi biyadi. Rijalun amanu billah wa saddaqu mursalun. Tidak, kata Rasul. Derajat surga yang tinggi itu bukan kedudukannya atau bukan surganya para nabi, bukan. Tetapi itu bisa didapatkan oleh siapa saja yang beriman kepada Allah dan membenarkan kerasulan. Insya Allah. Beriman yang benar, ya, kemudian membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku muslimah, ini dapat mengantarkan kita ke derajat yang tinggi, insya Allah. Ya, luar biasa. Nah, jadi bukan hanya tingkatan para rasul, tapi kita kalau mau beriman yang benar kepada Allah, membenarkan semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul, itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ini pelajaran yang keenam. Pelajaran yang ketujuh yang dapat kita ambil dari ayat 253 surat Al-Baqarah ini, isbatu anna Isa nabiyyun min anbiya. Ayat ini menetapkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah salah satu nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami memberikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, bukti-bukti kenabian. Bukti-bukti kenabian. Nah, di antara bukti-bukti tersebut sudah kita jelaskan pada kajian yang lalu, ya, di antaranya Nabi Isa diberi oleh Allah mukjizat dapat menghidupkan orang yang mati biiznillah, dengan izin Allah. Wa ikhraju minal kubur, Nabi Isa bisa mengeluarkan orang yang mati dari kubur dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit sofa, kemudian membuat dari tanah liat seekor burung yang betul-betul hidup dan bernyawa. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bukti-bukti kenabian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian juga dikuatkan dengan malaikat Jibril atau Ruh Al-Qudus, Ruh Al-Qudus. Nah, kemudian pelajaran yang ke-8 yang dapat kita petik dari ayat ini, annal bashar mahma kanu fahima fi hajatin ila yu'ayyidihi, ila man yu'ayyidihi. Manusia itu sangat butuh kepada orang yang membantu mereka atau menguatkan mereka. Artinya kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh kepada orang lain. Kita butuh kepada orang lain. Buktinya Nabi Isa butuh kepada penguat, pendukung, yaitu malaikat Jibril. Bahkan Nabi Isa juga memiliki murid-murid.
yang masing-masing dari mereka disebutkan ada yang bernama Yohanes, Lukas, Matius, ya. Itu yang dijadikan nama-nama kitab Injil tersebut. Nah, yang disebut dengan Hawari, Al-Hawari atau Hawariyun. Hawariyun itu adalah orang-orang yang menjadi mendukung dan menolong dakwah Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita juga ya diberi oleh Allah manusia-manusia pilihan, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah ar-rad al-nasara fi zamihim anna Isa ilah. Ayat ini kaum muslimin menolak anggapan orang-orang Nasrani bahwasannya Nabi Isa itu adalah buktinya wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami menguatkan Isa dengan Ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril. Ini menunjukkan apa? Nabi Isa bukan Tuhan, sebab beliau membutuhkan takwiyah, penguatan. Sesuatu yang butuh kepada yang lain, ini menunjukkan ya, tidak layak menjadi Tuhan. Pelajaran yang ke-10 yang dapat kita ambil dari ayat ini, as-sana'u ala Jibril alaihissalam haitsu wasafa bi annahu ruhul qudus. Ayat ini ibu-ibu menguatkan ayat ini as-sana' menyanjung. Ayat ini menyanjung malaikat Jibril, di mana beliau disifati dengan Ruh Al-Qudus, ya, ruh yang suci, ya, ruh yang suci. Dan beliau ya, termasuk malaikat yang paling kuat, sebab beliau adalah Rais, pemimpinnya para malaikat. Dan beliau mendapatkan amanah yang sangat berat, yaitu menyampaikan wahyu. Oleh karena itu beliau diberi kekuatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian pelajaran berikutnya, isbatul masyiah lillah. Ayat ini menetapkan masyiah. Apa itu masyiah? Masyiah adalah kehendak. Ayat ini menetapkan kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masyiah apa itu ada dua. Ada masyiah kauniyah, ada masyiah syar'iyah, atau dengan kata lain iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Masyiah kauniyah atau iradah kauniyah itu adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi, baik Allah suka atau tidak suka pasti terjadi. Seperti dengan adanya kekafiran, dengan adanya ya iblis, ya Allah nggak suka dengan kemaksiatan, tapi Allah ya, kehendaki, Allah inginkan ada kemaksiatan. Adapun masyiah syar'iyah atau iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang pasti Allah sukai, yang pasti Allah cintai. Seperti apa? Seperti ibadah, seperti ya, amal soleh. Itu adalah iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Sholat, berkorban, ya, yang insya Allah akan segera kita laksanakan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, itu adalah iradah syar'iyah atau masyiah syar'iyah yang pasti Allah kehendaki. Tetapi ini nggak mesti terjadi. Kadang Allah takdirkan atau kehendaki terjadi, kadang tidak Allah kehendaki terjadi. Buktinya keimanan. Allah cinta dengan keimanan. Tapi apakah semua orang beriman? Lah, tidak. Sholat. Allah cinta dengan sholat. Tapi apakah Allah kehendaki semua orang melaksanakan sholat? Tidak. Itu namanya iradah
syar'iyah atau masyiah syar'iyah. Nah, pelajaran berikutnya, ayat ini ar-raddu 'alal qadariyah. Ayat ini menolak pemahaman qadariyah. Sekte qadariyah. Apa itu? Qadariyah itu adalah sekte yang mengatasnamakan takdir. Jadi semua kita itu terjadi atas takdir. Kita nggak punya hak di dalamnya. Kita nggak punya pilihan. Seperti wayang misalnya, seperti robot. Jadi manusia itu kata mereka seperti robot, seperti wayang. Apa ciri dalam? Apa ciri Pak Dalam? Jadi kita nggak punya hak sama sekali untuk menentukan pilihan. Itu menurut sekte Qadariyah. Nah, melalui ayat ini ternyata pemahaman mereka tertolak. Sebab Allah mengatakan walau sya'allahu maqtatala. Walau sya'allah, kalau Allah tidak menghendaki maqtatala, mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Ini menunjukkan apa? Perbuatan kita terjadi atas kehendak Allah. Seperti malam ini melalui usulan dari saudara kita Pak Didin, Masya Allah ya, sehingga kita bisa mengawali kajian kita setelah libur beberapa pertemuan S1 atau pertemuan itu melalui pengajian virtual ya, pengajian virtual. Nah, itu semua karena kehendak Allah, atas kehendak Allah. Jadi tidak benar apa yang diyakini oleh sekte Qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak punya hak pilih, tidak punya kesempatan untuk melakukan pilihan-pilihan. Nah, jadi kita diberi pilihan, kita diberi pilihan. Dan kita silakan memilih apa yang kita pilih. Tapi ingat, apa yang kita pilih itu akan terjadi dengan izin Allah. Atau tidak terjadi dengan izin Allah. Nah, sama seperti yang sering kita contohkan ya, saat pengajian itu. Kadang-kadang manusia itu ketika menghadapi dua pilihan, mereka tuh lebih cerdas ketika berkaitan dengan syahwat, dengan keinginan nafsu. Misalnya ada dua piring ya, yang satu itu berisi nasi goreng, yang satu berisi pasir. Coba suruh milih, pasti akan memilih nasi goreng. Namun ketika berkaitan dengan akhirat, kebanyakan orang itu akal sehatnya, hati nuraninya nggak berfungsi. Contoh, kita sudah sering menyaksikan bahwasannya berkorban itu pahalanya luar biasa. Namun ternyata ketika sudah tiba hari untuk berkorban, banyak tidak mampu berkorban. Namun ketika ada pilihan ya, antara memilih bunga, apa itu kemarin lagi viral, janda bolong, walaupun harganya mahal, itu mereka rela mengeluarkan uang jutaan demi janda bolong. Bahkan rela menukar mobil dengan bunga yang mereka inginkan. Atau mungkin ketika musim akik, Masya Allah, puluhan juta mereka siap memilih akik, menuruti syahwat, menuruti gaya-gayaan. Tapi ketika diajak iuran oleh masjid, ayo kita korban 2 jutaan. Wah, buat rasanya. Padahal setahun sekali. Dan itu kembali kepada kita ke kemanfaatannya. Bahkan pahalanya bukan hanya didapatkan oleh sohibul kurban. Namun pahala juga didapatkan oleh seluruh keluarga sohibul kurban, baik yang hidup maupun yang mati. Sebagaimana yang Nabi contohkan ketika menyembelih seekor kambing, Bismillah, Allahu Akbar, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad lam yudahi. Dengan menyebut nama Allah, ini dari Muhammad, untuk keluarga Muhammad dan seluruh umat Muhammad. Masya Allah. Jadi nggak perlu mengkhususkan ini kurban untuk mayit A, nggak perlu. Cukup istirak fin niyah, digabungkan dalam niyah. Nah, Masya Allah ya, semoga ini masih ada waktu sekitar 6 hari ya, bagi kaum muslimin yang mau berkorban. Silakan ya, Anda upayakan bisa berkorban. Nah, pelajaran berikutnya,
Sudah hampir Isya, sini kita akhiri ya. Kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah lutfullah bil ibad. Ayat ini menunjukkan kelembutan Allah kepada hamba. Apa bentuk kelembutan Allah kepada kita? Haitsu kana la yab'atsu rasulan illa bi bayyinatin tashhadu bi annahu rasul. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus rasul melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin mempersaksikan kepada kita tentang rasul tersebut. Baik dengan firman-Nya, baik dengan perbuatannya dan sebagainya. Nah, insyaallah kita jelaskan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kami ingatkan sekali lagi kepada jamaah, jangan lupa ini adalah 10 hari yang utama. Monggo jangan matikan lampu. Artinya apa? Gunakan untuk ibadah, hidupkan malam-malam ya dengan memuji Allah, bertakbir, bertahlil kepada Allah atau takbiran ya. Nah, dan jangan lupa perbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, lebih khusus amal Ramadan kita yang lalu. Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya atau bisa mengamalkannya apa yang telah disampaikan. Ini berhubung Isya sudah hampir tiba, kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah Gawok ya, ini selama masa PPKM insya Allah kajian virtual malam Kamis insya Allah akan kita selenggarakan ya, lewat aplikasi Zoom. Insya Allah kalau ada waktu nanti kami akan umumkan lebih lanjut ya. Sekian dari kami selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Gawok mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kajian virtual pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk live sendiri-sendiri.